Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Watri Juwita SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat dalam modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya merefleksikan diri saya melalui pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan agar lebih baik untuk di kelas? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah: yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Guru menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran. Yang kedua, guru terfokus pada KKM atau kriteria ketuntasan minimal dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif. Bagi saya, anak yang mendapatkan nilai di atas KKM dianggap berhasil. Lalu yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik murid. Ketercapaian materi lebih utama daripada mengkondisikan atau memilih metode yang cocok dan sesuai dengan karakteristik masing-masing murid. Dan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajarnya rendah karena kreativitas mereka kurang terpupuk. Guru terlihat tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak paham. Lalu setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa hal yang saya lakukan dan pikirkan selama ini kurang tepat. Lalu perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul 1.1 dari segi pemikiran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Mereka bisa mencari pengetahuan dari berbagai sumber pembelajaran. Yang kedua, guru melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Jadi tidak hanya aspek kognitif saja, akan tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang ketiga, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Guru harus bisa mengkondisikan dan memilih metode yang cocok dan sesuai dengan karakteristik masing-masing murid. Dan yang keempat, murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Lalu perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul 1.1 dari segi perilaku. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Dan yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu hal yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Keempat, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Dan terakhir, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah pemaparan yang dapat saya berikan. Terima kasih banyak. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.